Hai, ketemu lagi di channel saya 3M Tesla Muhammad Misbahul Munir. Hari ini kita akan membahas mengenai apa yang menentukan keberhasilan pencapaian performa. Nah, ini berasal dari video sebelumnya teman-teman, yaitu makna fit konversi rasio. Nah, kita lanjutkan apa yang menentukan keberhasilan pencapaian performa. Nah, performa itu secara umum diukur melalui bobot badan dalam kilogram ya. Kemudian daya hidup, yaitu sejumlah ayam yang berhasil dipanen. Sebenarnya kan yang hidup ya, tetapi kalau nggak terjual itu tidak masuk dalam hitungan, biasanya gitu. Lalu yang kedua adalah konsumsi pakan. Yang keempat adalah fit konversi rasio. Nah, performa ini ditentukan oleh bibit, pakan, dan manajemen. Itu teman-teman. Jadi ada pakan, bibit, dan manajemen. Biasanya dulu kalau zaman saya sekolah ya, tahun 90-an ya, itu bibit itu 10% dapat menentukan performa ayam. Nah, kemudian pakan itu 20% menentukan performa ayam. Yang paling besar adalah manajemen. Nah, bibit meskipun cuma 10%, kalau bermasalah ya performa juga bermasalah teman-teman. Demikian juga pakan, kalau dia bermasalah tentu juga akan bermasalah bagi performa, apalagi manajemen. Manajemen itu tidak bisa memperbaiki bibit yang ada, tetapi dia ini hanya bisa mempertahankan atau merusak bibit itu kalau salah. Nah, pakan itu juga begitu sama. Pakan itu menentukan performa. Manajemen tidak bisa memperbaiki pakan. Nah, dia hanya bisa mempertahankan gitu, Pak. Nah, jadi manajemen ini peranannya sangat vital di dalam mencapai performa. Maka dia ini peranannya sekitar 70%. Nah, bibit. Ini kita membahas yang pertama tentang bibit ya. Bibit ini kita perlu paham ya tentang bibit itu kayak apa sih yang baik itu. Lihat nih kakinya. Kakinya ini kalau saya bilang ini harus merah dan harus mengkilat teman-teman. Dan harus berisi. Jadi jangan sampai dia ini mengkerut ya, tapi harus berisi. Yang berikutnya adalah matanya ini harus cerah pandangannya, jangan sayu gitu ya. Yang berikutnya bulu. Nah, kadang-kadang bulunya ini kusam. Perhatikan, bulu DOC itu berbeda dengan bulu yang sudah 2 hari. DOC, deolcik, berarti anak ayam umur sehari, bukan ayam 2 hari ini. Jangan-jangan kita itu mendapatkan ayam yang kemarin menetas. Tentu hanya ini bukan DOC lagi gitu ya. Nah, maka perusahaan-perusahaan besar itu biasanya mendekatkan diri kepada pelanggannya dengan cara menempatkan hatchery di wilayah-wilayah tertentu supaya memasok DOC-nya itu cepat gitu. Kemudian bagian pusarnya itu tidak boleh ada masalah seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini biasanya karena ini basah biasanya gitu ya, di hatchery-nya basah sehingga menimbulkan bentuk pusar seperti ini. Sebenarnya kalau hanya posisi seperti ini aja nggak masalah teman-teman. Nah, terus black navel, nah itu juga sebenarnya nggak masalah kalau ayamnya nggak kerdil seperti ini ya, seperti gambar ini ya. Nah, yang bermasalah itu jika dia ini terjadi peradangan. Nah, itu yang orang bilang itu pusar hitam. Itu bukan pusarnya warna hitam, bukan, tapi memang
di wilayah itu menghitam, jadi memerah cenderung hitam. Karena apa? Karena terjadi infiltrasi bakteri di darah itu, yang mengakibatkan terjadinya infeksi di darah itu, di darah tali pusarnya. Nah, ini yang paling sering terjadi adalah kakinya kering, kakinya kisut, dan warnanya itu biasanya warna ke arah plastik ya, kalau saya bilang itu seperti plastik, dan biasanya ini sulit untuk diselesaikan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah red hawk atau kaki merah. Nah, kaki merah itu indikator ya, konon itu ada reo gitu. Tapi ada juga karena kesalahan manajemen di hatchery itu bisa terjadi. Nah, kesalahan manajemen di hatchery nanti kita ulas, yang kalau ada waktu kita ulas lah. Selanjutnya mengenai bobot badan ayam. Bobot badan ayam itu ada kaitannya dengan keseragaman bobot badan ayam. Semakin ayam itu seragam seketika kita terima, maka semakin mudah untuk mencapai performa yang lebih baik. Gitu. Karena kompetisinya itu nanti ketika dia berkompetisi di kandang itu kan berkompetisi mengambil makan maksudnya, itu kan semakin baik. Tapi kalau ada yang besar, ada yang kecil sekali, otomatis yang kecil kalahan, dia akan mati. Karena dia sulit untuk mengakses pakan, sebab kalah sama yang teman-temannya besar-besar. Yang besar makin besar teman-teman, sehingga ini akan menimbulkan banyak problem di dalam kandang. Nah, oh ya, ini teman-teman hatchery juga harus mensupport ya kawan-kawannya di kandang. Sebab apa? Kalau teman-teman tidak memberikan uniformity bobot badan DOC kepada peternak rakyat atau ke mitra, lah tentu akan menyulitkan bagi peternak itu untuk mencapai performanya. Nah itu. Nah, ini harus kerjasama antara pihak hatchery dengan peternak rakyat. TS juga harus berperan penting. Marketing berperan penting di sini nih. Nah, teman-teman juga perhatikan di sini ini ada gambaran ya. Misalnya ada ayam nih, yang satunya itu letoy, yang sebelah kanan nih. Yang sebelah kiri ini, wah, lincah banget. Belum tentu yang lincah itu menghasilkan yang lebih baik, belum tentu. Yang loyo belum tentu juga lebih baik. Cuman secara umum yang loyo ini kan sulit makan nih. Wah, kita juga manajemen harus ekstra keras. Tetapi kalau kita lengah di yang terlalu agresif ayamnya seperti yang wilayah kiri ini, sebelah kiri ini ya, itu bisa banyak kematian loh kalau kita nggak memperhatikannya. Oke, kemudian yang kedua itu adalah mengenai pakan. Pakan itu mestinya memiliki palatabilitas tinggi. Apa sih palatabilitas itu? Palatabilitas itu adalah disukai. Jadi dia itu pakan ini disukai oleh ayam. Semakin tinggi ayam itu suka, berarti palatabilitasnya sangat tinggi. Nah, umumnya dipengaruhi oleh aroma. Misalnya aromanya tangi, ya ayam nggak mau makan. Aromanya berubah karena ayam pakan terlalu lama terbuka, itu juga masalah. Nah, apalagi dari feed millnya udah aromanya sudah nggak baik. Mungkin bukan dari feed mill ya kak. Saya yakin belum tentu dari feed mill. Kebanyakan itu karena distribusi. Nggak ada feed mill yang mau bertaruh namanya hanya demi pakan yang jelek, nggak ada. Kemudian warna khas, harusnya warnanya itu ya cerah seperti jagung. Tapi kalau ada substitusi bahan lain dari jagung ya, misalnya jagungnya kurang nih, seluruh Indonesia kurang, kita mau apa ya, mau nggak mau harus disubstitusi dong.
ya pakai bahan baku tertentu lah, itu bisa membuat warna itu pudar. Misalnya kita kasih gandum gitu ya. Nah ini mesti peternak harus jeli dan melaporkan kepada pihak kemitraan melalui TS-nya atau melalui marketingnya. Kemudian tidak ransit. Apa sih ransit? Ransit itu apa ya? Ransit itu tengik ya. Jadi pakan itu mau nggak mau ditambah dengan minyak untuk meningkatkan energi. Maka kalau ini terbuka dalam jangka waktu yang lama bisa menimbulkan ketengian, atau terlalu lama lah pakan itu di luar, nah, maka akan menimbulkan ketengian. Kemudian yang berikutnya adalah tidak lembab dan tidak basah. Karena distribusinya kadang-kadang pakan ini bisa lembab atau bisa basah karena kena hujan, atau entah itu di jalan, entah itu di gudang, kita nggak tahu. Tapi yang jelas tidak boleh basah ataupun lembab. Kalau itu basah lembab bisa menimbulkan masalah pakan ini akan berjamur. Maka saya sebutkan di sini pakan tidak boleh berjamur. Kalau pakan ini berjamur akan memungkinkan terjadinya namanya mikotoksin atau racun jamur. Nah ini mikotoksin ini sangat berbahaya bagi pertumbuhan ayam dan sistem pertahanan tubuh ayam. Kemudian yang berikutnya adalah nutrisi seimbang. Ini urusannya formulator lah. Kita nggak akan bahas di sini. Yang ketiga adalah manajemen. Nah, ini yang 70% saya bilang tadi ya. Manajemen itu banyak sekali teman-teman ya. Ada letak kandang, ada arah kandang, ada konstruksi kandang. Dekat tidaknya sumber daya air, sumber daya pakan dari mana, lalu sumber daya DOC dari mana. Misalnya kita itu menempatkan di suatu pulau yang sulit dijangkau oleh pakan maupun dijangkau oleh ayam, ya mau bunuh diri ya Pak. Ya toh. Nah, atau sumber daya manusia nih. Sumber daya manusianya tidak cukup cakap, ya tentu juga banyak menimbulkan masalah. Nah, kemudian teknologi yang digunakan, apakah kita mau menggunakan open house, menggunakan closed house, yang semi maupun yang full close. Nah, menggunakan sistem closed house yang bagaimana, apakah tunnel atau yang lain, yaitu teknologi ya. Nah, yang berikutnya lagi yang tidak kalah menariknya terkait dengan manajemen adalah pengendalian biosecurity, persiapan kandang lah, tata kelola pakan, tata kelola air minum, tata kelola cahaya, tata kelola liter atau sekam, tata kelola suhu lingkungan, tata kelola ventilasi. Nah, yang saya sebutkan terakhir ini berkaitan dengan tata kelola SDM. Misalnya begini, seorang manajer atau seorang pemilik peternakan, wah dia bilang, oh biosecurity saya bagus, hebat. Coba kita berkunjung, apa iya, ya toh? Tanpa pemilik misalnya begitu, dan diperkenankan kita masuk ke kandangnya, kita masuk. Ternyata di situ nggak seperti yang diceritakan, bisa banyak terjadi itu teman-teman. Persiapan kandang, wah ini harus tata aturannya harus. Pertama itu harus dibersihkan dulu kandangnya, disapu, lalu yang kedua dicuci basah dengan menggunakan power sprayer, ya toh misalnya gitu, dari atas sampai di bawah. Yang ketiga, nah kita bilas pakai air biasa, atau dibilas dengan air panas nih misalnya. Yang keempat misalnya dikasih kapur. Lalu setelah kering nanti diformalin dan sebagainya. Apa betul anak kandang itu atau SDM-nya tadi melakukan seperti itu? Jadi dibutuhkan manajemen atau tata kelola SDM juga. Kaitannya dengan pengendalian manajemen yang lain. Gitu. Jadi ini ada urusannya antara tata kelola SDM berkaitan dengan manajemen yang lain atau tata kelola yang lain. Nah,
kesemuanya ini, keseluruhannya ini disebut dengan manajemen. Ya memang dulu ada teman yang bertanya ke saya, Pak, manajemen itu apa sih gitu. Ya kira-kira ini. Tapi nanti kita akan mendetailkan ya. Ini kan baru pra ya toh. Nah, pengukuran performa ayam broiler itu selain FCR ya yang kemarin kita sudah bahas itu, yaitu adalah EEF atau umum orang di Indonesia ini menyebut IP. EEF itu European Efficiency Factor ya. Nah, itu hitungannya menggunakan daya hidup, berat badan, dan konsumsi pakan serta feed conversion ratio. Nah, itu semoga ini bermanfaat. Terima kasih dan selamat berjuang.